Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Janur Rozik Budi Prakoso dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran gambar teknik di sekolah menengah kejuruan. Pertama, saya akan membahas latar belakang. Dalam sistem belajar mengajar sangat diperlukan variasi agar mendapatkan suasana yang baik dan tidak membosankan. Gambar teknik merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam SMK Negeri 3 Semarang, yaitu SMK yang saya bahas pada presentasi kali ini. Pada mata pelajaran tersebut, guru sebagai tenaga pendidikan wajib menentukan model, strategi, dan metode pembelajaran yang cocok agar tercapainya tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan untuk memotivasi peserta didik dalam meningkatkan hasil belajarnya, yaitu dengan mendorong kemampuannya untuk melakukan pekerjaan yang penting dan membuat peserta didik menjadi lebih aktif serta mampu memecahkan permasalahan yang kompleks, yaitu dengan metode pembelajaran problem-based learning. Dalam penerapan gambar teknik, kompetensi pembelajaran bisa tercapai dan hasil belajar siswa meningkat dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Problem-based learning adalah metode pembelajaran yang bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk memotivasi, mengidentifikasi, dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah serta sekaligus membangun pengetahuan yang benar-benar bermakna. Tujuan penggunaan pembelajaran ini yaitu yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Yang ketiga, menjadi pembelajar yang mandiri. Lalu ada 5 tahap dalam pembelajaran ini, metode pembelajaran problem-based learning. Itu yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Lalu, strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan perencanaan metode ini akan melibatkan siswa pada masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran. Dengan dihadapkannya siswa pada masalah tersebut, diharapkan siswa dapat menjadi lebih aktif. Pada saat proses pembelajaran, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi atau materi yang akan disampaikan yang menghadapkan siswa pada permasalahan yang ada. Beberapa siswa yang masih kurang paham dengan materi yang sudah dipelajari guru akan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Hal ini membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru harus membuat evaluasi dan penelitian terhadap tugas yang sudah diselesaikan. Model pembelajaran ini dapat menumbuhkan keaktifan berdiskusi siswa karena dalam metode tersebut, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah yang ditemui ketika proses menggambar. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih berpusat kepada siswa, sehingga siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan dapat mengembangkan cara belajar mandiri. Di sini saya telah membuat peta konsep atau peta pemikiran. Pada kondisi awal, guru yang masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang merespon pelajaran dengan baik. Karena metode ceramah yaitu merupakan metode yang sangat membosankan bagi siswa. Lalu tindakannya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta siswa saling bekerja sama dan bisa bertukar pola pikir. Lalu pada kondisi akhir, dengan metode ini
dapat meningkatkan daya serap siswa dalam pelajaran gambar teknik sehingga mencapai batas minimal 75% dan siswa aktif dalam menganalisis. Bukti penelitiannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Arianto untuk tugas skripsinya di SMK Negeri 3 Semarang, penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa kelas 10 program keahlian teknik gambar bangunan SMK Negeri 3 Semarang terhadap hasil belajar kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Hal ini terlihat dari rata-rata dan uji kesamaan dua rata-rata nilai hasil belajar pada 3 ranah. Ditinjau dari rata-rata diperoleh ranah kognitif 78,47 berbanding 70,59. Yaitu ada selanjutnya ranah afektif yaitu 79,17 berbanding 75,42. Dan ranah psikomotorik yaitu 82,4 berbanding 78,44. Ditinjau dari uji kesamaan dua rata-rata diperoleh ranah kognitif terhitung dengan tabel 3,569 lebih besar dari 1,994. Ranah afektif terhitung dengan tabel 2,008 lebih besar dari 1,994. Ranah psikomotorik terhitung dengan tabel 6,847 lebih besar dari 1,994. Dari simpulan penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa kelas 10 Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 3 Semarang. Sintaks model pembelajaran problem-based learning ada 5 fase. Yang pertama, fase pertama itu orientasi siswa pada masalah. Lalu peran guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan logistik yang dibutuhkan untuk memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Lalu ada fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan teman kelompok. Lalu ada fase yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yaitu penggunaan model pembelajaran problem-based learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat membantu memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran ini mampu membangun aktivitas dan kreativitas siswa dalam pembelajaran dan membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Lalu sarannya, guru sebaiknya menerapkan model pembelajaran ini karena model pembelajaran ini dapat memotivasi siswa agar senantiasa lebih aktif, serta guru juga harus bisa mengembangkan aktivitas dan kreativitas agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.